Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar pemrograman Python. Kalian cek di modul 1 mengenai Introduction to Python to Computer Programming. Nah, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah the fundamental of computer programming. Jadi dasar-dasar pemrograman komputer. Bagaimana suatu komputer itu bekerja, bagaimana suatu program itu dieksekusi, bagaimana bahasa pemrograman itu didefine dan dibentuk. Yang kedua adalah perbedaan antara kompilasi dan interpretasi. Yang ketiga adalah apa itu Python, bagaimana posisi di antara programming bahasa pemrograman dan bagaimana perbedaan versi suatu Python. Nah, yang pertama adalah mengenai bagaimana suatu komputer itu bekerja. Jadi, tujuan dari pelatihan ini adalah menunjukkan apa bahasa yang ada di dalam Python, bagaimana cara menggunakannya. Nah, kita akan mulai dengan dasar-dasar pemrogramannya. Suatu program itu membuat suatu komputer itu usable atau dapat bekerja. Tanpa program, suatu komputer itu tidak bisa menjadi suatu yang powerful one, even dia itu adalah most powerful, tapi dia akan menjadi nothing atau daripada suatu objek biasa. Jadi komputer itu akan menjadi suatu benda biasa ketika tidak ada program. Jadi sama halnya tanpa seorang pemain, piano itu adalah bukan apa-apa. Nah, jadi seperti pada wooden books biasa atau dalam suatu kotak biasa. Nah, komputer itu mampu untuk memberikan performa yang sangat kompleks untuk penugasan yang kompleks. Tetapi kemampuannya itu tidak otomatis. Jadi komputer itu secara alamiah itu sedikit berbeda. Jadi komputer itu hanya bisa dieksekusi dengan menggunakan pemrograman atau operasi yang simple. Misalnya, komputer itu tidak bisa untuk memberikan hasil dari fungsi matematika dengan secara sendiri meskipun dia sebenarnya mungkin ya akan menghitung, tapi dia harus diberikan suatu perintah dari kita, dari seseorang untuk membuat program menghitung fungsi matematik. Nah, bayangkan jika kamu ingin mendapatkan rata-rata kecepatan yang kamu capai selama kamu melakukan perjalanan. Nah, kamu punya jarak, kemudian kamu punya waktu. Nah, kamu membutuhkan yang namanya speed atau kecepatan. Butuh data speed. Nah, naturally atau secara natural, komputer itu akan menghitung, tetapi dia hanya mendapatkan fungsi D atau fungsi jarak, kemudian speed, kecepatan, atau waktu. Nah, untuk mendapatkan waktu itu tidak serta-merta, tapi harus ada langkah-langkah yang dilalui. Yang pertama adalah komputer akan menerima angka yang menunjukkan jarak. Nah, jadi komputer akan menyimpan data jarak. Yang kedua, komputer akan menyimpan atau menerima angka yang menunjukkan dia adalah travel time atau waktu, disimbolkan dalam T. Nah, kemudian yang ketiga adalah dia akan mendivide atau membagi suatu nilai D itu dengan nilai yang terakhir yaitu TD per T ke dalam memori komputer. Sehingga kita akan mendapatkan display the result atau hasilnya yang menunjukkan rata-rata kecepatan yang bisa dibaca dalam suatu format atau dia dikatakan sebagai simbol V. Nah, 4 tahapan dari aksi tersebut itu dikatakan sebagai sebuah program. Nah, tentu saja contoh daripada program ini masih belum formal. Artinya dalam komputer itu tidak seperti itu caranya, ada bahasa yang harus diinputkan di komputer. Nah, masih jauh ya, very far from what computer can understand. Jadi nggak mungkin komputer di accept the number representing the distance itu dia bisa membaca, tapi harus ditranslate ke dalam bahasa komputer sehingga dia bisa mengeksekusi. Nah, sehingga kita bisa katakan bahwa bahasa itu adalah suatu kata kunci untuk
mentranslate apa yang kita inginkan atau manusia inginkan sebagai user pengguna ke dalam program. Nah, sekarang kita akan lanjut ke apa perbedaan antara bahasa alami dengan bahasa pemrograman. Jadi, bahasa itu dapat dikatakan sebagai alat untuk mengekspresikan atau merecord atau menyimpan suatu pemikiran. Nah, akan ada banyak sekali bahasa di sekitar kita. Di dunia ini kan ada banyak sekali bahasa. Indonesia pakai bahasa Indonesia, Inggris pakai bahasa Inggris, dan sebagainya. Nah, beberapa itu tidak membutuhkan speaking nor writing. Tadi tidak membutuhkan berbicara atau teknik menulis. Itu dikatakan sebagai body language. Jadi ketika kita bicara sama orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia, mungkin kita akan menggunakan body language. Jadi itu sangat mungkin untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam perasaanmu, your deepest feeling, secara presisi tanpa mengatakan dalam suatu kata. Nah, kemudian bahasa lainnya yang kita gunakan sehari-hari itu dikatakan sebagai bahasa ibu, yaitu yang kamu gunakan, yang kamu inginkan dan kamu pikirkan itu tentang apa yang ada di depanmu. Jadi langsung tanpa berpikir kompleks kamu bisa menyebutkannya. Nah, komputer itu juga mempunyai bahasa sendiri. Dia dikatakan sebagai machine language yang sangat rudimentari. Nah, komputer itu secara teknik dia memiliki intelijensi. Jadi, dia itu dikatakan sebagai sesuatu yang well trained, jadi harus dilatih seperti misalkan anjing dia, sehingga ketika anjing itu kita latih, maka dia akan memberikan respon sesuai dengan apa yang sudah kita latihkan. Nah, perintah yang sudah diatur itu sangat sederhana. Misalkan kita gambarkan, komputer akan merespon suatu urutan seperti take a number, yang kedua divide by another, dan yang ketiga adalah save the result. Nah, kemudian suatu set atau suatu susunan yang komplit yang dari suatu perintah itu dikatakan sebagai instruction list. Nah, instruction list itu biasanya disingkat sebagai IL, ya merupakan susunan komplit dari perintah. Nah, setiap komputer mungkin akan memiliki variasi yang berbeda bergantung dengan jenis dan ukuran daripada instruction list mereka. Nah, di sini ada catatan bahwa bahasa mesin itu didevelop oleh manusia. Jadi tadi saya katakan bahwa komputer akan sesuatu yang hanya objek biasa tanpa ada yang memberikan penugasan. Nah, no computer is currently capable of creating new language, however that may change soon. Jadi komputer itu tidak ada komputer yang capable atau mampu membuat bahasa baru, meskipun bahasanya akan sangat cepat berubah. Nah, di sisi lain, mungkin people sebagai pengguna ini memiliki banyak sekali perbedaan bahasa. Seperti di Indonesia, bahasa Inggris, atau di Inggris punya bahasa sendiri, tetapi dengan alat yang sama, komputer yang sama. Sehingga kita harus membuat suatu bahasa baru, yaitu bahasa mesin. Nah, misalkan di sini ada digambarkan ini huruf kanji dan ini huruf alfabetik yang merupakan bahasa natural, sedangkan ini adalah bahasa komputer atau bahasa mesin, bahasa pemrograman yang dia itu adalah sequencing atau order, urutan. Nah, bagaimana sih suatu bahasa itu dibentuk? Nah, kita bisa mengatakan bahwa suatu bahasa itu baik secara bahasa mesin atau bahasa natural atau alami itu berasal dari 4 elemen. Yang pertama adalah alfabetik. Alfabet itu adalah a set of symbol. Jadi misalkan kita punya alfabet Latin atau misalkan Cyrillic alfabet untuk Rusia dan kanji untuk Jepang. Nah, itu dikatakan sebagai alfabet. Yang kedua adalah leksis, yaitu bisa dikatakan sebagai suatu kamus. Jadi a set of word, jadi suatu kata yang dia itu biasanya digunakan untuk
user atau penggunanya. Misalkan contohnya komputer. Komputer itu berarti maknanya adalah komputer. Tetapi kalau kita punya susunannya seperti ini, kemo true itu tidak berarti komputer. Kemudian ketiga adalah sintak. Sintak itu adalah a set of rules. Jadi suatu susunan yang mempunyai aturan, baik formal maupun informal, tertulis atau dirasakan dalam suatu intuisi. Misalkan untuk mendetermine atau menentukan suatu string tertentu dari suatu kata. Misalkan I am a Python. Nah, secara sintaksis itu adalah suatu kalimat yang betul karena dia memiliki subjek, to be, kemudian objek. Nah, sedangkan ketika I, a, Python, am, isn't, nah itu tidak memiliki rules atau tidak memenuhi aturan sehingga dia dikatakan tidak memiliki sintaks. Kemudian yang keempat adalah semantik. Jadi semantik itu adalah a set of rules yang dia itu mendetermine atau menentukan suatu kata yang membuat menjadi make sense atau memiliki makna. Misalkan di sini I ate a donut. Jadi saya makan donat itu make sense, masuk akal daripada a donut ate me. Gak mungkin kan donat makan saya. Nah, GIL atau instruction list itu faktanya adalah alfabet daripada mesin. Jadi dia itu memiliki karakteristik simple, kemudian most primary set atau paling banyak digunakan untuk memberikan suatu perintah komputer. Nah, sehingga alphabetic of machine language itu adalah bahasa ibunya si komputer. Nah, sayangnya bahasa ibu itu jauh daripada bahasa manusia, sehingga kita harus punya something else, jadi harus punya sesuatu yang lain, yang misalkan kita gambarkan dalam jembatan yang menghubungkan antara dua bahasa ini, yaitu bahasa natural dan bahasa komputer. Sehingga kita butuh bahasa yang dia itu dibaca oleh program dan bisa mengeksekusi programnya. Dia dikatakan sebagai machine language yang dia itu lebih simple daripada natural language. Nah, setiap bahasa itu atau bahasa mesin ini biasanya dikatakan sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Jadi dia itu memiliki persamaan atau yang sama dengan bahasa natural, salah satu bahasa natural. Nah, misalkan di sini adalah print kayak gitu ya, high level print A. Nah, maka komputer akan mengeprint apa yang kita perintahkan. Nah, sedangkan ini kalau misalkan bahasa tingkat rendah itu adalah bahasa komputer yang kita tidak bisa mengerti. Jadi bahasa manusia tidak bisa mengerti. Sedangkan kalau print itu komputer bisa mengerti, manusia juga bisa mengerti. Maka dia dikatakan sebagai high level programming. Nah, ini a program which written in high level programming itu dikatakan sebagai source code. Jadi bahasa yang bisa dipahami oleh kedua bahasa yaitu natural language dan machine language itu dikatakan sebagai source code. Nah, source code ini akan dieksekusi oleh komputer. Nah, similarly atau sama halnya suatu file yang berisi source code itu dikatakan sebagai source file. Jadi kalau tadi print itu merupakan suatu source kode untuk memerintahkan ngeprint tulisan A. Tetapi kalau file itu adalah beberapa susunan source code. Jadi ada beberapa perintah yang disimpan dalam file, misalkan file.txt dan lainnya. Pertama, terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.